Ya, saudara, kita sambung lagi. Jadi walau bagaimanapun orang kaya yang meminta Abraham untuk menyuruh, ya, kalau Lazarus dapat pergi beritahu pada kelima-lima saudaranya yang masih lagi belum bertobat, sepertinya juga cara hidup dia semasa dia lihat dia bersama Lazarus itu, hinggalah Abraham terus berkata di ayat seterusnya, ayat 29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu. Jadi di sini kita dapat lihat, ya, jawab menjawab, ya. Ayat 30 kata orang kaya itu, ya. Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Nah, itu mengatakan dia, kalau ada orang mati yang sudah masuk di dalam dunia orang mati, melihatkan segala kebenaran, kesusahan, kesengsaraan, penderitaan itu, maka katanya orang kaya itu, pasti yang orang yang mendengarkan kesaksian itu akan bertobat. Kata Abraham, ayat 31, kepada orang kaya itu, ya. Jadi, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jelas kita tahu di dalam kebenaran ini sebelum pun Yesus mati di kayu salib. Jadi sudah dikatakan oleh Musa. Dan Yesus juga berkata-kata kebenaran ini untuk menyampaikan kepada muridnya. Dia tahu dia akan mati selepas kata-kata dia ini. Dan apa yang dikatakan ini oleh Abraham ini adalah sungguh benar. Katanya, ya, ayat 31. Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, maksudnya sebelum lagi Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib, ya, apa yang Tuhan sendiri, ya, sudah mengutuskan nabi-nabinya dan juga Musa sebagai orang yang memimpin umat pilihan Tuhan itu, umat Israel, ya, katanya Abraham, mereka tidak juga akan mau diyakinkan. Kalau Musa dan para nabi ada beritahu, walaupun orang yang telah meninggal bangkit daripada kematian, juga, ya, mereka juga tidak akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Dan kita tahu hal ini terjadi. Yesus yang sudah datang ke dunia, mati, bangkit dari antara orang mati dan hidup buat selama-lamanya. Apabila dinyatakan tentang kebenaran-kebenaran ini pun, mereka juga sampai hari ini ramai yang tidak yakin dan tidak percaya. Jadi inilah saudara, kita sebagai orang percaya, kita sangat bersyukur kerana kita tahu apa yang dinyatakan, kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini pastinya segalanya akan digenapi, segalanya akan terjadi. Jadi sebelum lagi kita meninggalkan dunia ini, kita dibekalkan dengan segala kebenaran firman. Itu juga yang saudara akan terimanya bagi yang mereka percaya sungguh-sungguh. Mereka akan melihat segala kebenaran ini. Jadi untuk kesimpulannya saudara, kita lihat di sini, Yesuslah kebangkitan. Ya, Yesuslah kebangkitan. Yesus yang berjanji, ya, bahawa dialah kebangkitan, karena di dalam Yohanes 11 untuk firman Tuhan kesimpulannya pada hari ini, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan ayat 26 katanya, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kita bagi orang percaya mengatakan ya dan amin Tuhan. Terima kasih untuk mendengar kebenaran firman hari ini. Biarlah dengan apapun situasi, dengan begitunya sibuk orang memikirkan tentang COVID, tapi adalah lebih penting kita memikirkan kebenaran-kebenaran yang sudah dinyatakan oleh Tuhan untuk bekalan hidup kita. Sama ada kita hidup atau mati, kalau kita berada di dalam Tuhan, ya, di dalam Tuhan Yesus Kristus, pastinya ini adalah janji-janji Tuhan. Kita harus dengan tenang, dengan damai sejahtera Tuhan, kita menghadapi segala apa yang
semasa hidup, dan pastinya semasa kita dipanggil Tuhan, kita juga tahu segala janji itu adalah benar dan penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Di sinilah saja saudara, hingga kita berjumpa di lain kali. Semoga saudara semua diberkati dengan firman Tuhan ini, di mana saja saudara berada, di Semenanjung atau di Sabah Sarawak, di Indonesia, maupun di Singapura, ataupun di New Zealand atau di Afrika sekali. Biarlah semuanya yang mendengar akan diberkati Tuhan. Semoga saudara sentiasa mendapat kebenaran-kebenaran Tuhan, dan apa yang ditulis di Alkitab itu mestinya datang daripada Tuhan yang benar. Apalagi pada hari ini yang sudah dinyatakan tentang dua orang yang sudah yang sudah meninggal dunia, ada di dalam dunia orang mati, diceritakan sendiri oleh Tuhan Yesus tentang kebenaran ini. Dia yang benar. Pastinya segalanya akan digenapi. Terima kasih. Sebelum kita mundur, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, sekali lagi kami bersyukur, terima kasih atas kebenaran-kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap mereka yang mendengar akan firman ini jatuh di tanah yang subur, akan bertumbuh berlipat kali ganda. Dan bagi mereka yang masih ragu-ragu, biarlah mereka, Tuhan, Engkau juga dapat bicara di dalam hati dan fikiran mereka, supaya apa yang Kau kata itu, Engkau urapi segala perkataan-Mu, supaya apa yang Kau kata itu sungguh-sungguh mereka dapat percaya, dan segala bukti-bukti yang ada mereka dapat menyelidiki